ganti tema. Lah, terus temanya apa? Temanya kita hidup tujuannya mau kemana? Saya tanya, kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Ganti tema dalam waktu hanya udah baru ngasih tahu langsung ganti tema. Akhirnya saya bilang ya udah nanti temanya saya bawa semua, saya borong semua nggak apa-apa. Gimana lagi 4 jam setengah. Pinteran baik. Ini Pak Zainul udah nggak ada inisiatif mau naik ke panggung di sini. Oh mau tetap mau. Oh ya ambil nyontek gak apa-apa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat udah udah kayak kampanye aja nih Pak. Monggo Pak Zainul, alhamdulillah. Nggak apa-apa dan pawangnya di sini. Ada beres lagi nggak? Iya, terima kasih Pak Zainul berdiri di sini. Assalamualaikum Pak Zainul. Sami sugeng Pak Zainul. Alhamdulillah ngakem beres saya pun dibayarin. Pak Zainul menika nyonya. Alhamdulillah. Anu istri berapa anaknya? Saya ada 4. Alhamdulillah 4. Berarti istrinya 1, anak ada 4. Cerdas nih Pak Zainul. Jenengan nggak salah milih pemimpin keguyuban Bawor Pak. Cerdas, terginas, akas, berkualitas. Pak Zainul alhamdulillah jadi ketua paguyuban Bawor sudah berapa tahun? 5 tahun alhamdulillah, nggak bosan itu. Alhamdulillah. Tapi tambah semangat ya Pak. Luar biasa kan. Katanya sudah berapa tahun ini paguyuban Bawor berdiri? Sebenarnya udah agak lama, sekitar 14 tahun ya. 14 tahun subhanallah, luar biasa. Sampai bermosen ya Pak ya. 14 tahun itu khusus memang dari warga Banyumasan dan yang mencetuskan namanya bagus banget nih, Bawor. Bawor itu kalau di tempat Jawa Timuran disebut Bagong. Tapi kalau Bawor niku sakjatine putrane Semar. Semar niku kalau di tokoh pewayangan diturunkan oleh Gusti Allah dari langit gara-garane ada satu perbuatan kesalahan dan ternyata Semar mau turun ke bumi tapi kalau ada yang nemenin alias takut kalau datang ke bumi sendirian, akhirnya yang nemenin yaitu namanya Bawor. Kalau di tempat lain disebutnya Bagong. Maka Bawor ini bisa singkatannya Banyumas Wong Rantau. Itu yang mencetuskan siapa Pak Zainul? Kalau setahu saya yang mencetuskan itu Bapak Sumirin sesepuh kita ya. Sama tokoh-tokoh Bawor terutama itu. Tokoh-tokoh Bawor, berarti Bawornya banyak ya? Luar biasa. Kalau di Banyumas niku lagi rame Duren Bawor. Duren Bawor. Memang jadi ikonnya. Niki Pak Zainul untuk menyemangati keluarga besar anggota dari keluarga Bawor ini nembang gugur gunung. Tapi parang ya. Ini parang monggo. Parang. Oh parang. Yo setengah lah. Tapi yo hati-hati. Parang. Ya parang. Itu Pak. Apa bareng istri Wonogiri? Oh mboten apal, Wonogiri gitu wonten bahasa anu lagu gugur gunung nggih wonten badhe duet sareng niki. Kalau panjenengan duet sareng kali bapak niku pun halal, kula haram. Bisa baik. Lah iya. Senggolan wis haram niki karena bukan mahramnya. Oh mboten saged ya wis kula niki apet-apete ngejo ya. Jangan rumin aku klorumin. Oh klorumin. Soalnya kadang suara neklo niku rada angel diimbangi Pak Zainul karena nada neklo niku laura, lanang ora wadon ora. Terkadang rada susah diimbangi. Klorumin nggih. Nganggo salawat Nabi Muhammad boten. Lagu gugur gunung duet mumpuni dan ketua paguyuban Bawor. Ketua. Klorumin. Apa mau yang lain? Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene ketuane sing lanang
Bentar. Wah, ora dadi kira dadi. Bentar dulu, kene ne ping pak Pak Zainul. Kula rin kene panjenengan kene ngatene ku. Kene. Dadi kelalen lagu. Ulangi. Memang nah ini Bu, berarti kalau duet niku harus dipersiapin dulu. Ini namanya otodidak Bu, langsungan. Berarti ketara ini nggak apa-apa ya Pak Zainal. Ulangi lagi 200.000-nya masih aman. Ayo konco ngayahi karyaning projo kene gugur gunung tandang gawe sayung rukun bebarengan rokan cande lilo lan legawa kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge hulukis kuntul baris tepuk tangan dulu buat Pak Zainul. Terima kasih. Sama-sama sesuai dengan perjanjian. Mana asisten saya pekan 200.000 Pak Zainul, terima kasih. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Barangkali di sini ada satu anak yatim, silakan ke atas. Loras saya. Satu orang perempuan atau laki-laki boleh ke atas langsung ke panggung. Ya. Oh iya, ibunya anak yatim. Kalau enggak dua orang boleh. Ya. Silakan. Anak yatim kagak luar. Ada rezeki. Expired ibu, ya ampun. Orang tua saya juga anak yatim piatu. Ada. Oh ini. Oh iya, langsung lari ini menculati, banter banget ibu saya. Iya. Oh ya, ada lagi. Oh ya, satu sewa motor sama sun. Berarti nanti ada kuis lagi. Oh ya, barokah pintar barokah. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Zainul. Matur sembah sangat tambahin berkah. Sami-sami Pak Zainul. Pak Zainul belum minta izin sama saya loh. Saya terima uangnya, saya kasih ke anak yatim gitu akadnya. Betul ikhlas. Niki adalah satu ide yang baik. Jenengan nggak salah milih ya lo ibu, nggak salah milih suami. Tapi seganteng apapun Pak Zainul, saya nggak mau jadian kedua. Pak Zainul beliau dipilih jadi 5 tahun sebagai ketua paguyuban Bawor. Ini nggak salah milih panjenengan, bapak-bapak Bawor. Anu baju tengu kami tetap. Beliau bukan berarti suki orang butuh duit niku tidak, tapi beliau punya ide langsung otodidak juga mikirnya, langsung dikasihkan nama yatim. Mudah-mudahan nambah manfaat barokah, nambah maslahah pengajian hari ini. Amin Allahumma. Saya hari ini mau ngaji temanya 2 Bu. Ya Allah, 4,5 jam betulan nih. Gak apa-apa, ini sih berarti ditantang ini. Sampai ditantang sama panitia, merubah tema dan mendadak. Dan saya mikirnya kudu otodidak juga. Yang saya sampaikan permintaan dari Pak Zainul. Mau kemana sih tujuan hidup kita? Gak usah dijawab, kamu nanya. Bu, di dalam ilmu biologi, ciri-ciri hidup adalah tumbuh dan berkembang. Saya ulang. Di dalam ilmu biologi, ciri-ciri hidup adalah tumbuh dan berkembang. Kalau bahasa wong Banyumasan, tumbuh itu artinya modod. Iya kan?
Kalau nggak percaya tanya sama Bawor. Ciri-ciri hidup tumbuh dan berkembang. Ciri-cirine urip gene ku modot karo ndawani. Modot itu memanjang, berkembang gue obah. Jadi anggerana barang gelem modot karo obah gue arani urip. Lo kok Sampean kalau nggak percaya searching di Google. Kurang percaya tanya sama guru biologi. Ciri-ciri hidup adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh bahasa Cilacapnya modot, berkembang gue gedeni tur obah. Jadi anggerana barang gelem modot tur obah iku urip. Jenengan ketawa ngatawain apa ibu? Jika pikirannya macam-macam. Yang namanya hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Tapi maaf, pinter sama cerdas itu beda. Pinter itu karena dibentuk, pinter karena tuntutan. Tapi cerdas itu karena kondisional. Saya ulang. Pinter sama cerdas itu beda. Pinter itu karena dibentuk, cerdas itu karena kondisional. Kita orang yang masih hidup hanya bisa berpikir dengan pinter. Tapi kalau orang sudah mati, nembe bisa mikir dengan cerdas. Saya ulang. Orang kalau masih hidup bisa mikir dengan pinter. Tapi kalau orang sudah mati, barulah bisa mikir dengan cerdas. Bukti nyata. Saya tanya sama yang masih hidup. Kok jenengan kan masih hidup ya Bu? Assalamualaikum. Masih napas? Hidup berarti nih. Saya tanya Bu, antara ban bekas sama emas sekarung, lebih mahal ban bekas apa emas sekarung? Itu jawabannya wong pinter. Antara ban bekas sama emas sekarung tentu lebih mahal emas sekarung. Tapi bagi orang yang nggak bisa berenang, dia kecemplung empang, gelagepan ketilang, orang bisa ngelangi, disuruh milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira milih emas sekarung apa ban bekas? Itu cerdas. Oh ya, makasih. Bahwa ternyata kalau nafas udah sampai tenggorokan, nafas udah sampai kerongkongan, barulah kita bisa mikir dengan cerdas. Tapi sayangnya kita bisa mikir cerdas setelah mati. Setelah kita meninggal dunia baru kita bisa mikir. Ternyata antara sholat dan harta, lebih penting sholatnya ketimbang harta. Tapi kita bisa mikir begitu setelah mati. Cuman liciknya kita yang masih hidup, kepinginnya ban bekas saya kecandak, emas sekarungnya digondol. Itu liciknya kita masih hidup. Maka kenapa hari ini Pak Ketua Paguyuban Bawor minta satu tema? Yang pertama temanya adalah mau kemana kita tujuan hidup. Namanya perantau mesti bakal pulang. Halo, orang sini perantau semua nih? Rata-rata ya? Rata-rata ya? Namanya orang pergi merantau mesti kepingin pulang. Sesukses apapun di tanah rantau mesti keingat tanah kampung halaman. Maka tujuan hidup kita pergi datang di dunia ini dengan keadaan yang baik, maka kita pulang ke rahmatullah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan baik juga. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang selamat, maka Allah pun menghendaki kita pulang dengan keadaan bin qalbin salim, harus juga dengan keadaan yang selamat. Maka tujuan kita hidup apa? Bahwa datang ke dunia keadaannya baik, pulangnya harus
keadaan yang baik. Antara datang sampai pulangnya, antara ini namanya hidup. Nah, kenapa kita disuruh cari kebiasaan yang baik? Karena kita nggak tahu kapan datangnya mati. Fa'idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mongso ajaling menungso, gak bisa diundur, gak bisa dimajukan walaupun namanya sesaat. Namanya pati datangnya tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Saya keri jenengan duluan, mangga saya ikhlas. Sama. Selesai gue ngaji sekarang PDW. Namanya mati datangnya tidak disangka dan tidak terduga. Dan jangan salah, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa kita mati akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Yang biasanya ibadah diambilnya ketika berbuat ibadah, tapi yang biasanya maksiat matinya pun ketika berkubang di dalam dosa. Sing biasanya dolanan judi, nyekelek kita toret ditata dikeret. Sabane nang pos kamling, nyekelek kita toret teplek we kasut. Teplek we bedor. Tepleknya kenci. Tepleknya cingik. Bawor pada tanda, loh mumpuni apa? Kiai dilawan. Guyonan Kiai kudu cerita. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Orang yang biasa berbuat maksiat, biasa bikin judi, ketika mati pun lagi ngerumus togel. Na'udzubillah min. Tapi yang biasa zikir diambilnya ketika lagi zikir. Senang baca sholawat diambilnya ketika baca sholawat. Yang sholat jamaah di pundutnya biasa lagi sholat jamaah. Yang senang tadarus Quran diambilnya ketika sedang tadarus Quran. Yang biasanya ceramah matinya karo matinya karo ceramah. Ya bagus sih, cuma kan eman durung payu rabi. Tapi ternyata Gusti Allah pun gak pandang bulu. Ternyata ketika 15 menit terakhir ajal kita akan datang. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 kita bilang sama Gusti Allah, ya Allah, percaya kepada saya kalau waktu mati saya ditangguhkan 15 menit mawon. Saya kedap baik. Insya Allah ya Allah, kalau badhe nglakoni amal soleh, kalau nglakoni sodako, begitu janji kita. Tapi ternyata di detik-detik ajal mencabut nyawa, bahkan ternyata malaikat pencabut nyawa datang. Sekaligus ada dua makhluk yang datang. Pertama, malaikat amal datang dan setan pun merongrong kita. Siapa itu malaikat amal? Sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, sedekah kita, amal soleh kita. Ketika kita sakaratul maut akan berbentuk jadi malaikat. Tapi jangan salah, setan pun datang merongrong telinga kita sambil bilang, setan rausan nek diwewe urip arep sedekah. Kelingan anak rolas jadi wong kafir ora dadi cempek. Ini diwewe urip pindane akeh mending tuku tanah. Kayak kontrakan nang kota, nang desa kana gak tuku sawah. Urusan dadakan sedekah, begitu setan merongrong telinga kita. Itulah kenapa dalam kitab Nasaihul Ibad, barang siapa orang yang ketika sakaratul maut, kulakannya yang masih waras, masih sadar, bacakanlah orang yang sakaratul maut itu surat Yasin. Surat apa Bu? Yasin. Karena menurut Nasaihul Ibad, satu hurufnya surat Yasin akan mendatangkan 10 malaikat. 10 malaikat ini bertugas untuk jadi benteng, jadi tembok supaya setan tidak merongrong telinga kita.
Padahal dalam surat Yasin 3 sampai 4.000 huruf. Berarti ketika dibacakan surat Yasin ada beribu-ribu malaikat yang datang untuk jadi tembok penghalang supaya kita yang sakaratul maut tidak dirongrong oleh setan. Maka maaf, tenggene kitab Mukassafatul Qulub bahwa ternyata dijelaskan orang yang 100 hari hendak meninggal dunia, ternyata Allah itu ngasih tanda-tanda. Di antara tanda-tanda orang 100 hari hendak meninggal dunia menurut Mukassafatul Qulub, yang pertama, setelah asar, baik orang yang ibadah ataupun tidak, tapi ketika 100 hari hendak meninggal dunia, ciri-cirinya adalah kepala sakitnya luar biasa dan dirasakan ketika asar. Jadi kepala itu rasa sakit hampir mirip kayak migrain, tapi sakitnya luar biasa. Apa ya? Kalau di Cikupa ada apa enggak ya di Cikupa? Ada. Bahasa Banyumasan tengan. Cuma kalau rasa sakit itu satu pusat di titik, tapi diwedangi kopi nggak sembuh, dinumin bodrek pun nggak mari. Jadi rasa sakit begitu luar biasa, satu titik di kepala, celeng, itu ketika setelah asar. Yang kedua, masih di dalam kitab Mukassafatul Qulub, orang yang 100 hari hendak meninggal dunia, telinganya itu kalau ditekuk baliknya itu lambat. Nah, kalau ibu kan susah ya pakai jilbab, soalnya nggak usah ngetes telinganya tetangga, Bu. Ibu juga punya telinga sendiri, ngapain ngetes telinganya tetangga? Jahil banget itu. Karena khawatir plus deg-degan ya Bu ya, mau ngetes sendiri deg-degan. Yang nggak pakai jilbab, Pak Bawor. Atau Pak Lurah aku gini, datang Pak Lurah, Pak Haji. Oh, lurahnya ada 2. Subhanallah. Bentar, kok saya nggak ditulis nih di sini? Oh bener, ada tulisannya, saya nggak baca. Gara-gara dikasih tema 2, ya Allah, ini datang semua, rawuh semua, hadir semua. Aduh, nggak enak saya ini. Kepala Desa Telagasari Bapak Haji Telagasari Haji Subarno S. Wijaya. Hadir nih Pak Haji. Alurah alhamdulillah sugeng rawuh ahlan wa salam bi hudurikum. Kemudian ada Kepala Desa Pasir Gadung Bapak Herdiana datang juga. Alhamdulillah, maaf ya Pak Lurah, saya nggak enak, jangan tersinggung ya Pak Lurah. Gimana? Bukan. Oh, calon kepala desa. Siap, terima kasih. Oh ya, untung nggak datang Bu. Tadi yang disebut cuman kepala desa Telagasari, alhamdulillah aman. Pak Lurah Telagasari, saya mau tanya Pak Haji Subarno. Ya, ini di dalam kitab Mukassafatul Qulub, orang yang 100 hari hendak meninggal dunia, itu ciri-cirinya yang kedua adalah telinganya itu kalau ditekuk baliknya lamban. Ini kan Pak Kepala Desa nggak pakai jilbab ya Pak? Bisa dipraktekin ya Pak Haji? Pak Haji juga nggak mau deg-degan. Udah Pak Bawor ini, telinganya coba Pak ditekuk. Kalau baliknya, ayo baliknya cepat ke satu dinane si muncul. Aman. Ini kan biar langsung praktek gitu Bang. Ini pakai dasar di dalam kitab Mukassafatul Qulub. Yang ketiga, orang yang 100 hari hendak meninggal dunia, itu hidungnya ketika dipesek. Ini diskriminasi nih namanya ini. Ini udah rasis, ini rasis. Ya Allah, nggak ada keterangan begitu. Orang usah melu ikut campur, melu bayar ya orang. Tapi melu urunan ya Bu.
kelalen kita di judulnya Nyong Kiai Urunan. Makasih banget. Ciri-ciri orang 100 hari mau meninggal dunia, hidungnya itu kalau dipencet baliknya juga lamban. Ciri-ciri irungnya pesek. Ibu kan maaf ya, hidungnya nggak pakai masker ya Bu Mumpung. Ini coba dipencet, baliknya masih cepat. Satu dinane si punjul. Aman. Ini di dalam kitab Mukasafatul Qulub. Maka kita yang udah dikasih tanda-tanda nyatanya nggak sadar. Karena sampai sertifikat renang aja nggak kanggo. Bukti nyata putranya Pak Gubernur Jawa Barat almarhum Aeril punya sertifikat renang, ahli dan pinter di dalam berenang. Nggak cuma pinter tapi mampu, nggak cuma bisa tapi mampu berenang. Tapi nyatanya Allah menghendaki almarhum putranya Pak Gubernur Jawa Barat meninggal dalam keadaan syahid, geniku dalam keadaan tenggelam, maka sertifikat renang saja nggak kanggo. Artinya apa? Kita ditanya, kita hidup tujuannya mau kemana, maka kita disuruh persiapan. Mau kemananya kita adalah ketika akhir, ketika sakaratul maut. Ini yang paling berat. Maka mudah-mudahan dengan kita kebiasaan punya hal yang baik, yang tadinya bawor setiap ulang tahun pengajiannya cuma sebentar saja, bahkan biasanya nanggap ebeg. Dipakai ol aku bro, ini ebeg. Ibu tahu ebeg enggak? Tahu ebeg enggak? Ebeg itu kuda lumping, Bu. Sampai saya tanya sama ibu panitia, tuh kalau ebegnya ditanggap, bawor juga ikut mendeng ikut. Maka akhirnya di pengajian hari ini, yang biasanya ketika ulang tahun nanggap kuda lumping pada mendem kesurupan kabeh. Saya juga terkadang tanda tanya besar ya sama kuda lumping itu. Kalau di Cilacap itu kuda lumping itu disebutnya ebeg. Jadi orangnya itu dijantur, dimasukin setan. Tapi kejadian saya itu Cilacap dekatnya pantai selatan, Bu. Di Kecamatan Adipala pernah itu satu ketika tsunami setelah sama Pangandaran bareng. Dan ketika Pangandaran ada beberapa jiwa yang meninggal dunia, kemudian dampak tsunami-nya itu sampai di Adipala. Di Adipala itu ada orang lagi hajatan nanggap kuda lumping. Pas sore hari tiba-tiba ada tsunami, kuda lumpingnya ikut melayu, Bu. Akhirnya saya ngebatin, ya Allah, kan orang kuda lumping itu dijantur dimasukin setan. Saya ngebatin jebles setan di tsunami ya. Tuh, setan aja takut sama tsunami. Apalagi kita manusia sih masih waras normal, Bu. Ada tsunami jelas ikut lari lah itu. Si dijantur yang dimasukin setan langsung ikut lari. Sekuda lumping ini meru digawa. Setan bebet di tsunami. Maka ada satu ungkapan di tempat Kabupaten Temanggung. Akan datang suatu masa disebut nolomongso atau cara Cilacap nyala mangsa. Artinya musim yang sudah tidak bisa diprediksi. Hari ini diprediksi oleh Ketua Paguyuban Bawor nggak hujan. Tapi nyatanya, Bu, sudah ada BMKG pun sekarang kita kalau nebak musim nggak tepat. Padahal dulu orang tua kita belum ada alat canggih. Tapi orang tua kita dahulu nebak musim bisa tepat. Mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesangat ya mangsa kesangat. Itu satu pertanyaan yang begitu luar biasa. Kenapa sih kok bisa ya orang dulu nggak ada alat canggih nebak musim itu tepat? Lah kita udah direwangi BMKG, alatnya canggih, nebak musim nggak tepat, malah cuaca nggak diprediksi. Kenapa? Karena ternyata bukan musim yang nyalai kita, tapi manusianya yang pada nyalai musim.
Contoh, cempe anak kambing, namanya cempe kan nusu itu apa ya? Bahasa Indonesianya nusu apa? Nenen. Udah gede masih. Kalau di Cilacap nyebutnya nusu, di sini nenen. Cempe nenennya. Kok kurang pas ya? Halus banget sama cempe aja nenen. Ya udah nggak apa-apa lah, nusu aja ya, nusu aja ya. Cempe nusune karo wedus, pedet nusune karo sapi, gudel nusune karo kebo, bayi nusune karo bukan musim yang nyalai kita, ternyata kita yang nyalai musim. Kalau pakai ilmu pasti bayi kan nusune karo ibune, betul? Betul. Tapi nyatanya sekarang banyak bayi nusune karo sapi. Karo sapi, karo sapa. Bu Zainul udah ketularan Pak Zainul ini. Kita tujuan hidup mau kemana? Tinggal Bu Zainul saya bilang jangan jawab sapi. Bu Zainul jawab nusune karo sapa. Bisa-bisanya ngelentah aduh banget. Sekarang banyak bayi minumnya bukan ASI tapi minumnya minum susu sapi. Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Maaf, air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Maka Kanjeng Nabi sampai menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan dari kampung Sa'diyah namanya. Karena memang orang tuanya memilih persusuan yang terbaik. Cuacanya bagus, desanya alami, bahkan bahasanya orang kampung Sa'diyah, bahasa sini ya kayak kromo inggil begitu Pak. Bahasanya di kampung Sa'diyah itu ternyata bahasa Arab yang halus. Sehingga kenapa orang-orang perkotaan di kota Mekah itu biasa menyusukan anak-anaknya di kampung Sa'diyah ini. Maka memang susu ibu adalah susu terbaik untuk sistem kekebalan anak. Tapi ternyata bukan musim yang nyalai kita, kita yang nyalai musim. Sekarang nyatanya banyak bayi nusune karo sapi. Sehingga maaf, dari sejak kecil saja sudah mengandung zat kimia. Meriang setitik minumnya obat sirup, meriang setitik ngombene obat sirup, rewel sedikit ngombene obat sirup, panas sedikit minumnya obat sirup. Sehingga kemarin kita sempat berbelasungkawa banyak bayi yang kena penyakit ginjal akut, bahkan harus dicuci darah 1 hari sampai 4 kali. Sampai Pak Camat pun kayaknya paham, Kapolsek aja sampai turun tangan supaya di apotek obat sirup itu ditarik kembali oleh pemerintah karena tidak lulus uji coba. Nanti di sini nyebutnya sirup apa sirop ya? Sirup. Kemarin tetangga saya habis buka puasa Senin Kemis, habis minum obat sirup terus kejang-kejang, ternyata kesirupan. Ya kan hampir mirip Bu. Akhirnya maaf ya, sekarang orang itu bertopeng kepada hak asasi manusia. Seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya memang minta dihargai haknya. Ya maaf, alasan kesehatan masing-masing Bu. Tapi maaf, ada yang beralasan gak menyusui anaknya. Pertama, khawatir bentuknya berubah. Yang kedua maaf, emang air susunya yang gak keluar. Dan maaf, ada yang punya alasan gak menyusui anaknya karena bayinya yang gak mau ngenyot. Ya maaf ya, gimana bayinya mau ngenyot, orang pada mampu bakor rokok kabeh.
Tapi bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Maka jangan heran Bu, sekarang penyakit macam-macam, bahkan virus merajalela. Padahal orang zaman dulu nggak diimunisasi, tapi nyatanya sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Yo kabeh rahmati Gusti Allah Bu. Tapi dalam secara ilmu logika kita, kudune yang penyakitan itu orang dulu. Kenapa orang dulu manganen geragas? What is anggeragas? Apa jedoyan? Orang zaman dulu daun biji, jambu biji yang pucuknya masih muda jadi makan. Mangan gaplek, koyek, kreke, lintil dipangan. Mangga masih muda, masih pentil, jatuh dari pohon ditul-tul nau ya garam doyan. Sampai-sampai orang zaman dulu, ya Allah, namanya makan sama sekali gak higienis. Makan jambu biji masih joroyo-royo, gak usah dicuci, dikerot-kerot naring jari tapi langsung dikeletak dimakan. Tuh orang zaman dulu. Harusnya orang yang penyakitan itu orang dulu. Tapi nyatanya Bu, orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, baca Quran gak pakai kaca sambung, jalan masih semerintil, cuman pakai tapih. Ibu tahu tapih enggak? Tapi itu jarit, cuman pakai jarit, pakai baju banyak, selendangan, cantiknya luar biasa. Kenapa? Orang zaman dulu mah bodinya langsing-langsing. Yang gemuk gak usah tersinggung. Saya bukan lagi body shaming. Jenengan gemuk tandanya kebanyakan pahala. Yang kurus artinya nggak punya dosa. Yang penting wong gemuk, wong lemu ngaku. Wong gemuk ngaku. Kadang-kadang banyak orang gemuk gak ngaku. Sebenarnya saya makannya dikit. Lupa. Megang HP ngemil, nonton TV ngemil, ngajarin anak belajar ngemil, berangkat rutinan ngemil, muslimatan ngemil, marhabanan ngemil, mulutan ngemil, di kondangan hajatan malah kesempatan tam apa gue melebu. Udah gemuk dia ngomong, sebenarnya saya makannya dikit. Ini gemuk kan gara-gara suntik KB. Gemuk gak apa-apa, yang penting aku. Sebelum lanjut, ini kan ngajinya sampai jam berapa subuh ya? Ini ada titipan aman dari panitia.